Jadi apa namanya, normal-normal saja. Nah, jadi itu yang kelima. Yang keempat, tidak ada temuan yang tidak bisa tidak diperbaiki. Dengan catatan semuanya nyantol ke klausul ISO. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang apa namanya, harus membuktikan bahwa temuan-temuan itu ada apa namanya, nyantolnya atau sesuai dengan klausul ISO 17005. Apakah di kepala 4, kepala 5, kepala 6 atau kepala 7 dan terakhir kepala 8 ya, atau klausul 8. Nah, tidak ada yang tidak bisa tidak diperbaiki. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ya, Bapak Ibu yakin itu nanti yang membantu membuatkan corrective action ya kan partner. Tapi kita apa namanya, jangan menganggap kalau itu temuan sebanyak mungkin saja. Kenapa? Karena masalahnya ada kebijakan kan mengatakan kita diberikan waktu untuk membuat corrective action paling lama 54 hari kerja. Nah, nanti mungkin di sini dalam progresnya ini saya akan banyak berhubungan dengan mulai dari Ibu Ira, kemudian Bu Rohma, Bu Pak Landre untuk apa namanya, untuk mendiskusikan ya, sama di bagian pelayanan. Di bagian apakah Ibu Dian atau mungkin Pak Pande atau mungkin siapa, Dr. Irma barangkali ya. Nah, jadi temuan-temuan itu kita hanya diberikan kesempatan berdasarkan kebijakan kan paling lama 54 hari kerja. Nah, standar temuan-temuan lab yang kami bimbing itu kurang lebih 20. Jadi Bapak Ibu sudah punya ini ya, sudah punya semacam suatu informasi sekunder bahwa dari sekian banyak lab yang kami dampingi, temuannya kurang lebih 20. Nah, insya Allah dalam waktu 20 itu kita bisa menyelesaikannya kurang lebih 54 hari kerja. Ya. Baik, kemudian itu dalam rangka menantap psikologis ya. Jadi yang pertama kami ulangi lagi, Anda harus yakin lulus. Ini apa namanya, semacam satu sugesti ya, sugesti. Anda yuk lulus. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada asesmen dan tidak ada temuan. Pasti ada temuan ya. Jadi jangan kami sudah pontang-panting sekian lama, kemudian Bapak Ibu mengharap tidak ada temuan. Impossible, pasti ada temuan. Nah, informasi sekundernya rata-rata lab yang kami dampingi temuannya kurang lebih 20 ya, gitu. Normal ya, normal. Nah, 20 temuan itu atau 20 NC ya, insya Allah bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 54 hari kerja. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada temuan yang tidak bisa tidak diperbaiki. Nah, ini aksioma ya, tidak ada temuan yang tidak bisa tidak diperbaiki, pasti bisa diperbaiki ya. Nah, dengan catatan apa namanya, peranan Bapak Ibu untuk memastikan temuan ini sesuai dengan klausul ISO. Nah, sesuai dengan klausul ISO, apakah misalnya tentang persyaratan general. Persyaratan general itu isinya dua. Yang pertama ketidakberpihakan dan yang kedua kerahasiaan. Nah, selama sesuai dengan klausul ISO, maka ya kita harus tanda tangan. Kemudian kalau persyaratan struktural berarti kepala 5. Kemudian persyaratan sumber daya itu kepala 6 atau klausul 6. Mulai daripada personil, kemudian lingkungan pengujian, kemudian alat, kemudian 6.5 meteorologi, kemudian 6.6 tentang layanan eksternal. Kemudian kepala 7 ada 7.1 sampai 7.11. Kemudian kepala 8, 8.2 sampai 8.9. Nah, jadi sekitar itu nanti ya insinya ya. Nah, biasanya pola asesor itu NC-nya itu terwakilkan setiap klausul, mulai dari klausul 4 sampai dengan klausul 8. Itu umumnya ya pola-pola asesor. Sebagai bukti bahwa tugas mereka dari kan, mereka sudah istilahnya sudah menanyakan kepada auditi untuk semua klausul ISO dari klausul 4 sampai klausul 8. Nah, itu pengantar ya Bapak sekalian. Nanti akan kami presentasikan kan asesornya 3 orang ya. 3 orang asesornya, asesor kepala Ibu Susi, asesor anggotanya Ibu Nur kalau tidak salah ya, Ibu Nur. Kemudian yang ketiga adalah staf dari BSN ya. Nama lengkapnya asesor kedua siapa ya, Bu Ira? Atau Bu Miska bisa jawab? Kalau asesor Ibu Nwari ya, Ibu Nwari itu dia
asal instansinya dari mana? Dari pusat pedal ya? Atau dari P3KL? Dari BSN ya. Kalau kalau Ibu Susi teman saya, teman di Dep dulu atau masih saya ini sebelum pensiun ya. Ibu Susi teman lab ya. Kemudian kalau Ibu Nuari itu dari BSN. Yang satunya siapa, Bu? Pada suatu dari iya itu berarti teman lama saya itu di satu ini satu kantor ya. Jadi dari 3 asesor ini Ibu Susi dan Ibu Eva itu teman lama. Insya Allah mereka kenal sama saya. Ini nggak usah terlalu khawatir ya. Jadi nah kemudian sebelum saya tampilkan asesor itu kan ada polanya ya Bu ya. Ada polanya. Nah biasanya pola yang mereka tampilkan itu kurang lebih sama dengan asesmen yang mereka lakukan di yang terakhir. Contoh sekarang kan bulan September. Nah terakhir Ibu Susi itu melakukan asesmen di bulan Juni. Nah nanti kami tampilkan asesmen yang dilakukan oleh Ibu Susi dan Ibu Nuari pada bulan Juni. Nah itu polanya kurang lebih sama. Nah, jadi Bapak Ibu ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk coba melihat lagi temuan-temuan yang kami presentasikan nanti yang ditemukan oleh Ibu Susi dan Ibu Nuari pada bulan Juni yang lalu. Ya, jadi ada waktu ya. Nah, nanti di share aja lah. Kami kirim ya. Nah, temuan itu polanya kurang lebih sama dengan sekarang yang akan datang nanti di Labkes Bali ya. Kurang begitu. Ini berdasarkan pengalaman. Nah, jadi nanti kami akan banyak membahas apa temuan-temuan Ibu Susi dan Ibu Nuari pada bulan Juni yang lalu. Ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan. Tetapi ada yang fundamental yang harus Bapak Ibu teman-teman ini teman-teman siapkan ya. Nah, siapkan yang pertama itu secara makro ya, kompetensi kita ya secara makro ya. Kompetensi kita diwakili oleh DIR. D itu dokumentasi atau documentation, I itu implementation, R itu rekaman. Nah, nanti kami akan coba ini menjelaskan lebih dalam ya. Nah, yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan tugas kita masing-masing. Contoh misalnya Bu Komang. Bu Komang itu kan megang parameter COD dan pH ya kalau nggak salah ya Bu Komang ya. Ya. ngomong ngelamun aja. Suhu sama pH ya. Ngelamun aja Bu Komang ini. Suhu sama pH. Yang ini Bu Komang. Nah, sekarang kita bertanya, apa yang harus disiapkan oleh Bu Komang untuk membuktikan kompetensi beliau? Akan gitu ya, apa yang harus disiapkan oleh Bu Komang yang berkaitan dengan kompetensi beliau dan berkaitan dengan ruang lingkup. Ini berlaku semuanya ya, Bu Komang, Bu Putri, kemudian Bu Yuni, Bu Rahma dan seterusnya ya, Bu Dian disebutkan. Jadi apa yang harus saya siapkan untuk membuktikan kompetensi saya yang berkaitan dengan ruang lingkup. Nah yang pertama D, dokumentasi. Nah coba kalau kita lihat dokumentasi yang dipegang oleh Bu Komang kan pertama ya IKM dan IKA-nya parameter suhu dan pH.